ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah subuh masjid Al-Ma'arij yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi ini menjadi pagi yang penuh berkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang memasuki pagi hari dengan iman, dengan cahaya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan kepada saya bahwa dalam dua pertemuan, Sabtu di hari ini, demikian pula pada pertemuan yang berikutnya di Sabtu yang akan datang insyaallah taala, akan membahas buku kecil yang saya tulis yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah, terkhusus bagaimana cara seorang bersuci, demikian pula melaksanakan sholat ketika seorang dalam keadaan musafir. Tentu permasalahan ini merupakan permasalahan yang penting sekali, disebabkan karena kita tentunya tidak akan selalu tinggal di daerah kita. Kita tidak akan selalu berada dalam keadaan mukim. Namun tidak jarang kita sering melakukan perjalanan. Apakah mungkin berkunjung ke rumah orang tua, atau ke rumah teman, atau karena ada satu bisnis tertentu, atau karena melakukan perjalanan dinas dan yang lain sebagainya.
Sehingga permasalahan-permasalahan hukum terkhusus dalam perkara ibadah itu sangat dibutuhkan untuk dimengerti dan diketahui oleh seorang muslim. Oleh karena itu, saya pun merasa pentingnya untuk menulis buku kecil ini, semoga memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum, terkhusus kepada diri saya sendiri, dan semoga menjadi pahala dan simpanan di akhirat kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum saya memulai menyebutkan isi dan kandungan secara ringkas yang terdapat di dalam buku kecil ini yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan salat bagi seorang musafir, ada 3 kaidah yang penting untuk kita ketahui. Kaidah yang pertama merupakan kaidah yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh setiap muslim, yaitu wajib bagi setiap muslim untuk meyakini bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang telah menjelaskan segala sesuatu. Apa saja yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya dari perkara-perkara yang menyangkut masalah ibadah, perkara-perkara yang menjelaskan tentang halal dan haram, mana yang hak dan mana yang batil, ini telah dijelaskan di dalam Islam. Tidak satu pun amalan atau keyakinan yang dibutuhkan oleh hamba-hamba melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama untuk kalian. Maka turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa segala sesuatu telah sempurna, sehingga di dalam Islam kita tidak lagi membutuhkan adanya alternatif yang lain untuk menjelaskan tentang agama kita, kecuali kita mencukupkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, demikian pula apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau yang sahih. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan tentang kesempurnaan agamanya ini di hadapan para sahabat dalam kisah Hajjatul Wada', haji perpisahan, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan di saat wukuf di Arafah sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, beliau mempersaksikan di hadapan Allah, di hadapan ratusan ribu para sahabat yang menghadiri peristiwa wukuf di Arafah ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan mereka, "Allahumma hal ballaght?" Bukankah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat mempersaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad." Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Dan di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 2 pedoman yang telah cukup bagi hamba-hambanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Taraktu fikum amrayni ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian 2 pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya,
Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnahku, yaitu apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau yang dinukilkan oleh para ulama dari kurun yang sebelumnya ke kurun yang berikutnya sampai kepada kaum muslimin di zaman sekarang ini dari riwayat-riwayat yang sahih. Maka dua pedoman inilah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabarani rahimahullahu taala, kata Abu Dzar, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, dan tidaklah seekor burung yang membolak-balikkan, yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kami ilmunya. Maksudnya bahwa segala sesuatu telah sempurna dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, prinsip yang kedua dalam memahami permasalahan ini, bahwa kita perlu mengetahui Islam adalah merupakan agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempersulit hamba-hambanya dalam menjalankan agamanya. Oleh karena itu banyak sekali nas-nas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemudahan agama ini, sehingga setiap hamba bisa mengamalkan. Dari orang yang paling kuat sampai orang yang paling lemah, mereka memungkinkan untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kesempitan untuk kalian di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan kesulitan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di saat adanya kesulitan akan datang kemudahan. Di saat adanya kesulitan pasti akan datang kemudahan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan agama yang mudah, bisa diamalkan oleh siapa saja, sehingga sesuai dengan kemampuan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali berdasarkan apa yang mereka mampu untuk mereka amalkan. Salah satu contoh saja dalam pelaksanaan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang yang mengerjakan salat ketika itu dia dalam keadaan sakit bawasir atau sakit ambeien, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, apabila kamu tidak mampu maka salatlah kamu dalam keadaan duduk, dan jika kamu tidak mampu maka salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa syariat ini diamalkan oleh setiap hamba sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Contoh yang lain dalam berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmah, yang telah menurunkan syariatnya dengan kasih sayang, Allah Azza wa Jal masih memberikan rukhsah, masih memberikan dispensasi keringanan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang kesulitan untuk menjalankannya. Seperti misalnya seseorang yang dalam keadaan musafir atau seorang yang dalam keadaan sakit yang merasa berat untuk berpuasa pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain, dan itu adalah merupakan bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan salah satu kaidah yang telah disepakati, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang dimaksud kaidah ini bahwa adanya kesulitan itu akan membawa kemudahan. Ketika seorang dalam keadaan sulit, maka akan ada jalan keluar yang merupakan kemudahan-kemudahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Maka demikian pula bagi seorang musafir yang tentunya dia akan menemui berbagai macam kesulitan dalam perjalanan safar, maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kemudahan kepada seorang musafir dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Kemudian prinsip yang ketiga yang perlu kita ketahui dalam permasalahan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, di mana mereka bisa melakukan ibadah di mana saja tanpa memperhatikan apakah itu masjid atau bukan masjid. Seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini, di mana saja kita berada, baik di daratan atau di lautan atau di atas udara, kita boleh menjadikan itu sebagai tempat solat. Kita boleh menjadikan itu sebagai tempat solat. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak diberikan syariat ini kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum kita, apabila mereka hendak beribadah, mereka tidak beribadah kecuali di tempat ibadah khusus, ya, yang disebut dengan kanisa atau disebut dengan tempat ibadah, kuil atau yang semisalnya, yang mereka dahulu beribadah di tempat-tempat yang telah dikhususkan. Adapun umat ini, mereka telah diberi keistimewaan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjalankan ibadah, baik di saat mereka mukim atau di saat mereka sedang dalam keadaan perjalanan safar. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada 5 perkara yang aku diberikan secara khusus yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli." Dan dijadikan pada umatku ini, telah dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi ini boleh digunakan untuk salat, dan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini statusnya adalah suci. Maka siapa saja dari kalangan umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaknya dia mengerjakan salat dimanapun dia berada. Hendaknya dia mengerjakan salat dimanapun dia berada. Kecuali ada tempat-tempat khusus yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, seperti pekuburan. Demikian pula kamar mandi, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Bahwa permukaan bumi seluruhnya boleh digunakan untuk salat kecuali pekuburan, demikian pula kamar mandi, WC dan yang semisalnya. Maka apabila kita telah memahami 3 kaidah penting ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita akan mudah pula untuk bisa memahami demikian mudahnya syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Allah Azza wa Jal telah memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya dalam pelaksanaan ibadah. Termasuk diantaranya ketika seorang musafir hendak bersuci. Apabila mereka hendak bersuci pada saat tiba waktu sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah, tata cara bersuci, demikian pula melaksanakan sholat, demikian pula berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjelaskan tentang mudahnya agama ini. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan kesulitan pada kalian dalam menjalankan agama ini. Nah, apabila seorang dalam perjalanan safar dan tiba waktu untuk melaksanakan sholat, apa yang harus dia lakukan dalam hal-hal yang hubungannya dengan bersuci? Bersuci bagi seorang musafir sama halnya bersuci bagi seorang yang muqim. Dalam artian, asal hukum bersuci seseorang adalah dengan menggunakan air. Ini bersuci untuk mengangkat hadas yang kecil atau mengangkat hadas yang besar. Seperti misalnya seorang hendak berwudu untuk mengangkat hadas yang kecil. Maka apabila ada air, maka air adalah merupakan inti dalam bersuci. Ya. Inti dalam bersuci. Tidak diperbolehkan seorang meninggalkan bersuci dengan menggunakan air selama air tersebut masih ada. Selama air itu masih ada. Demikian pula seorang yang dalam keadaan berhadas besar. Misalnya seseorang di perjalanan dalam keadaan junub. Maka selama ada air, wajib bagi dia untuk mandi. Wajib bagi dia untuk mandi janabah atau mandi junub untuk mengangkat hadas yang besar. Dan ini asal hukum dalam setiap keadaan, apakah dia seorang mukim atau dia seorang musafir. Namun ada kondisi-kondisi di mana seorang tidak menggunakan air, seperti pada saat dia tidak menemukan air, atau ada air namun dia tidak mampu untuk menggunakannya, disebabkan karena dia dalam keadaan sakit atau dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Maka dalam keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keringanan bagi seorang hamba untuk beralih kepada tayammum dan tidak berwudu atau tidak mandi janabah disebabkan karena tidak adanya air atau kesulitan menggunakan air. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam kondisi safar, sebab biasanya seorang dalam perjalanan safar kesulitan menemukan air. Tapi mungkin saja orang Indonesia mengatakan bahwa kami dalam melakukan perjalanan safar di mana saja air di mana-mana banyak melimpah, masya Allah. Ya, tapi kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan ayatnya kepada seluruh hamba, terkhusus mereka dahulu di padang pasir, ya, di negeri Arab. Apabila mereka melakukan perjalanan safar, sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Atau salah seorang kalian datang dari buang hajat, buang air besar, atau kalian telah berkumpul dengan istri-istri kalian. Maksudnya baik hadas kecil atau hadas besar, seperti dalam keadaan junub, falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka hendaknya kalian bertayammum dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, maka usaplah wajah-wajah kalian, demikian pula tangan-tangan kalian. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang terdapat dalam surah An-Nisa ini merupakan asal yang menjelaskan tentang hukum bertayammum. Hukum bertayammum. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa apabila seorang dalam keadaan sakit, air ada,
tapi tidak memungkinkan bagi dia untuk menggunakannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia boleh bertayamum. Misalnya dia dalam keadaan junub, kalau dia mandi khawatir dia binasa, apalagi dalam kondisi musim dingin misalnya, yang kalau dia menggunakan air mandi maka dapat menyebabkan kebinasaan pada dirinya. Maka ini merupakan udzur yang menyebabkan dia boleh beralih kepada tayamum. Atau dia tidak menemukan air, maka dia beralih kepada tayamum. Atau dia dihukumi tidak menemukan air. Saya beri contoh. Misalnya dia berada di suatu daerah yang dia akan menjalankan ibadah, akan mengerjakan sholat. Sementara dia tidak membawa air. Namun di situ ada air. Ada orang-orang mereka menjual air, aqua misalnya. Ketika dia datang ke penjual tersebut, ternyata penjual ini mengangkat harga setinggi-tingginya, sehingga menyulitkan bagi dia untuk membelinya. Ya, mungkin dia punya uang, akan tapi harganya ini tidak normal. Nah, yang dikhawatirkan kalau dia mengeluarkan uangnya, sementara dia masih membutuhkan perjalanan yang berikutnya, khawatir jangan sampai dia membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka dalam kondisi ini kata para ulama, dihukumi air itu tidak ada. Dihukumi tidak ada. Disebabkan karena harga yang sangat tinggi, yang di luar batas kewajaran. Ya, karena mungkin orang-orang di daerah tersebut mereka sangat mengangkat harganya. Maka para ulama mengatakan, jika dia kesulitan untuk membeli air, maka hukumnya sama seperti orang yang tidak mendapatkan air, sehingga diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tayamum ini itu bisa mewakili hadas, menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, mewakili berwudu dan mewakili mandi. Mewakili berwudu dan mewakili mandi. Tata caranya sama. Tidak ada perbedaan tayamum untuk mengangkat hadas yang kecil dengan tayamum untuk mengangkat hadas yang besar. Caranya gimana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Hendaknya kalian mengusap ke wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Gimana caranya? Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan beliau dalam keadaan junub. Nah, ketika beliau dalam keadaan junub, ketika itu kan komunikasi tidak selancar sekarang. Sekarang ini Masya Allah ada Telkom ya, atau ada koneksi-koneksi yang lainnya. Ya, ada permasalahan tinggal langsung telepon, misalnya mungkin ada kenal ustadz, ada kenal kiai, atau ada kenal seorang alim. Kalau zaman dulu kesulitan mereka untuk menghubungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Ketika mereka menemui berbagai permasalahan dalam safarnya, maka terkadang mereka berijtihad sendiri, yang kadang-kadang ijtihad itu keliru setelah mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mengalami hal ini. Beliau dalam perjalanan, lalu kemudian beliau pun dalam keadaan junub, sementara tidak ada air. Yang beliau ketahui bahwa seorang kalau tidak menemukan air, ingin berwudu, maka gantinya adalah tayamum, mengusap wajah dan tangan. Lah ini dia dalam keadaan junub. Dia dalam keadaan junub. Sementara junub itu seorang diharuskan mandi, seluruh tubuh harus basah dengan air. Tapi dia tidak menemukan air. Maka beliau pun beristihad. Apa yang beliau lakukan? Kata Ammar, fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabbah. Maka aku berguling-guling di pasir seperti berguling-gulingnya hewan yang kegatelan. Hewan yang gatel kan dia menggesek-gesekkan tubuhnya di tanah ya. Maka itulah yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, karena beliau menyangka bahwa kalau seorang tidak menemukan air untuk mandi junub, maka tayamumnya juga harus seluruh tubuhnya. Jadi dari rambutnya sampai ke kakinya semuanya penuh dengan pasir dan tanah.
Ini yang dilakukan oleh Ammar radhiyallahu taala anhu. Sekembalinya dari perjalanan tersebut, maka beliau pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakfika an taqula bi yadika hakadha. Sebenarnya cukup wahai Ammar, engkau melakukan demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tata cara tayammum. Beliau memukulkan dengan kedua tangannya ke atas tanah. Dipukulkan dengan kedua tangan di atas tanah satu kali saja. Satu kali saja. Ada riwayat yang mengatakan at-tayammum darbatan, bertayamum dua kali, itu riwayat yang lemah. Saya telah jelaskan di sini secara ringkas. Itu riwayat yang lemah. Yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup satu kali saja lalu kemudian diangkat. Apabila terdapat debu yang cukup banyak di tangan, maka boleh ditiupkan. Di sebagian riwayat disebutkan dalam hadis Ammar bin Yasir, fanafakha fihima, maka beliau meniupkan untuk menipiskan debu yang terdapat di tangan tersebut setelah diletakkan di atas tanah. Maka boleh ditiup. Kemudian setelah itu yang utama yang diusap terlebih dahulu adalah wajah. Yang utama yang diusap terlebih dahulu adalah wajah. Ya. Kemudian setelah wajah, baru setelah itu tangan. Tangan sampai di mana? Tangan sampai di telapak di pergelangan tangan saja. Jadi hanya sampai di pergelangan tangan. Saya beri contoh, ketika kita bertayammum sekali saja, kalau tebal bisa ditiup. Kemudian setelah itu dengan ini kita mengusap wajah. Mengusap wajah tidak perlu berkali-kali, sekali saja sudah cukup. Kemudian tangan, ya, depan dan belakangnya, punggung dan dalamnya, sudah selesai. Jadi itu sampai di telapak tangan. Ada riwayat yang menyebutkan sampai ke siku, itu lemah. Tidak satu pun yang sahih yang menjelaskan riwayat tayammum sampai ke siku. Namun yang sahih sampai ke pergelangan tangan saja. Mengapa kita mendahulukan wajah? Karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan wajah daripada tangan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, ya. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Jadi beginilah cara bertayammum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan misalnya pada saat kita berada di sebuah tempat, ya, pada saat kita berada di sebuah tempat, apakah itu di dalam rumah ataukah itu di tempat-tempat tertentu yang kesulitan bagi kita untuk menemukan debu, itu tidak jadi masalah. Sebab yang dimaksud sa'idan adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, apakah itu kayu atau batu, ya. Meskipun misalnya batu itu bersih, itu tidak mengapa. Bersih itu tidak mengapa, sebab itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan thayyiban, yang dimaksud sa'id segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga merupakan satu hal yang penting sekali tentang kondisi kita pada saat melakukan perjalanan di pesawat, ya. Kadang-kadang kita melakukan perjalanan yang cukup panjang pada saat kita berada di pesawat. Misalnya seorang hendak melakukan perjalanan umrah ataukah perjalanan haji yang menempuh waktu yang cukup lama. Kadang-kadang kita berada di pesawat sampai 8, 9 atau sampai 10 jam tidak turun-turun pesawat tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan sementara tiba waktu sholat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam tata cara pelaksanaan salat, ada yang disebut dengan menjamak salat. Ada yang disebut dengan hukum menjamak salat. Yang dimaksud menjamak salat ini menggabungkan antara dua salat di satu waktu. Seperti salat zuhur digabung dengan salat al-asr, salat maghrib digabung dengan salat al-isya. Ini yang boleh. Tidak boleh menggabung sholat asar dengan sholat maghrib.
atau menggabung sholat isya dengan sholat subuh, atau menggabung sholat subuh dengan sholat zuhur, ini tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi yang boleh digabung adalah antara sholat zuhur dengan sholatul asar, dan sholat maghrib dengan sholat al-isya. Cara penggabungannya boleh dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yang disebut dengan jamak takdim. Yang dimaksud jamak takdim yaitu melaksanakan dua sholat tersebut di waktu yang pertama. Misalnya kita ingin mengerjakan sholat zuhur dan sholatul asar di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Sholat maghrib dan sholatul isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua yang disebut dengan jamak takhir, yaitu melaksanakan dua sholat di waktu sholat yang kedua. Misalnya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, dan sholat maghrib dan isya kita kerjakan pada waktu maghrib. Ini dua cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kalau misalnya dalam perjalanan safar yang sifatnya ringkas, yang tidak terlalu lama, misalnya di Indonesia ini, dari Balikpapan kita berangkat ke Jakarta, dari Balikpapan kita ke Surabaya atau ke Jogja atau kemana saja, perjalanan 1 jam 2 jam kita telah sampai ke tempat tujuan. Nah ini lebih ringan ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita wajib hukumnya sholat di darat. Jadi asal hukum sholat wajib itu kita harus mengerjakannya di daratan. Tidak diperbolehkan melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah silahkan mau mengerjakan di mana saja, di atas kendaraan pun tidak jadi masalah. Menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat pun tidak jadi masalah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Anas bin Malik yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat di atas kendaraan, di atas untanya. Jadi unta itu berjalan kemana saja beliau sholat, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat itu tidak jadi soal. Akan tetapi ini hubungannya dengan sholat sunnah, ya. Sebab berbeda antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Diberikan dispensasi dan berbagai keringanan pada saat melaksanakan sholat sunnah yang tidak diberikan keringanan ketika mengerjakan sholat wajib. Contoh yang lain, dalam sholat sunnah boleh seseorang mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk meskipun dia mampu berdiri. Meskipun dalam hal pahala berbeda. Tapi boleh, asal hukumnya boleh. Tapi sholat wajib selama dia mampu berdiri, maka termasuk di antara rukun sholat adalah berdiri. Tidak boleh seorang melakukan sholat dalam keadaan duduk selama dia mampu mengerjakan sholat wajib tersebut dalam keadaan berdiri. Maka ini yang harus dibedakan. Nah, pada saat sholat sunnah, misalnya kita di atas pesawat, wah saya pengen sholat duha karena kebetulan waktu duha, silahkan, ya langsung saja mengerjakan sholat di tempat duduknya, silahkan, tidak jadi masalah. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat itu tidak jadi soal. Itu dalam hal sholat sunnah. Tapi sholat wajib tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, wa kana la yusalli 'alaiha al-maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraannya. Tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Nah, ini dalam perjalanan yang sifatnya ringkas. Saya beri contoh. Kita di waktu zuhur dari Balikpapan mau berangkat ke Jakarta. Misalnya berangkatnya itu jam 12. Berangkat jam 12. Berarti waktu zuhur belum masuk. Ya, waktu zuhur belum masuk. Tidak mengapa, kita langsung saja berangkat. Nah, kemungkinan kita tiba di sana mungkin masih mendapatkan waktu zuhur, mungkin juga sudah masuki waktu asar. Maka kita melakukan jamak takhir. Kita melakukan jamak takhir. Atau misalnya kita akan berangkat pada jam 2 siang. Berarti sudah masuki waktu zuhur. Memungkinkan bagi kita untuk mengerjakan jamak, ya, mengerjakan sholat di Balikpapan. Karena tempat tinggal kita misalnya di Balikpapan. Maka kita mengerjakan sholat zuhur
4 rakaat, kemudian setelah itu qomat dan mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena kita belum musafir. Hati-hati, banyak terjadi kesalahan di kalangan kaum muslimin. Mereka menyangka kalau sudah di bandara berarti sudah musafir, padahal belum. Ya, jadi mereka mengerjakan sholat, atau misalnya di sini, dia tinggal di sini, kemudian mendapati sholat zuhur terlebih dahulu di masjid ini, di Masjid Al-Ma'arij. Dia belum berangkat, tapi berangkatnya jam 2 atau jam 3. Tidak memungkinkan bagi dia sholat asar di Jakarta misalnya, karena waktu yang sangat mepet sekali. Dia boleh menjamak, tapi cara menjamaknya mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat dulu, misalnya sholat berjamaah. Setelah itu dia qomat, lalu mengerjakan sholat asar 4 rakaat, karena dia belum musafir. Beda kalau musafir, nanti ada hukum mengqashar sholat, menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang hubungannya dengan tata cara pelaksanaan menjamak antara 2 sholat. Jadi tergantung keadaan, kita jamak takhir atau jamak takdim, tergantung kondisinya. Namun pada saat perjalanan yang sangat jauh misalnya, tidak memungkinkan bagi kita mengerjakan sholat kecuali di atas pesawat, maka boleh bagi seorang melaksanakan sholat di atas kendaraan. Apakah ketika dia naik kapal laut, PLD misalnya, atau dia naik pesawat, maka diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan sholat semampu dia. Jika dia mampu berdiri, sholatlah dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Namun jika dikhawatirkan dia tidak punya kemampuan atau disebabkan karena kondisi cuaca yang kurang baik, maka dia mengerjakan sholat sesuai dengan keadaannya. Duduk di atas pesawat, apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang membiarkan waktu sholat keluar dalam keadaan dia belum mengerjakan sholat tersebut. Misalnya, dia belum mengerjakan sholat zuhur, belum mengerjakan sholat asar. Dengan alasan apa? Oh, nanti saya tiba nanti di Arab Saudi pada jam 7 malam. Nanti di situ kalau sudah tiba, saya ingin mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kesalahan. Ini tidak benar sama sekali. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu salat itu ada waktunya masing-masing. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin pada waktu-waktunya. Ya, jadi tidak diperbolehkan seorang meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya, ya, karena waktu yang telah habis. Ya, saya kira sampai di sini dulu insyaallah taala. Nanti pada pertemuan yang berikutnya apabila ada tambahan-tambahan tata cara pelaksanaan ibadah di pertemuan yang kedua insyaallah taala, semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada para jamaah sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya. Ya. Ya, di sini saya sudah menjelaskan. Lihat ya halaman halaman 98. Bisa dilihat di situ fatwa dari Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya apakah boleh bagi musafir jika dia sholat Jumat bersama penduduk mukim lalu dia menjamaknya dengan sholat asar, kata beliau tidak diperbolehkan hal itu, sebab sholat Jumat tidak dijamak dengan yang lainnya, namun hendaknya dia mengerjakan sholat asar pada waktunya. Jadi hukum-hukum yang kita sebutkan yang boleh dijamak itu sholat zuhur dengan sholatul asar, sholat maghrib dengan sholat al-isya. Adapun sholat Jumat ini berbeda kondisinya. Sehingga apabila seorang melakukan safar pada hari Jumat, dan pendapat yang sahih dari para ulama boleh melakukan safar pada hari Jumat. Karena ada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan atau dibenci melakukan safar pada hari Jumat. Pendapat yang sahih diperbolehkan seorang melakukan safar meskipun pada hari Jumat.
Namun jangan dia menjamak antara sholat Jumat dengan sholatul asar, karena ini tidak dinukil sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu misalnya apabila dia hendak menjalankan ibadah, jika memungkinkan bagi dia melaksanakan sholat Jumat tanpa menggabung dengan sholatul asar. Setelah itu dia melakukan safar, dan kapan tiba waktu sholat untuk melaksanakan sholat asar, maka dia mengerjakan sholat asar di mana saja. Ya, dia mengerjakan sholatul asar di mana saja. Namun misalnya dalam kondisi dia membutuhkan, dia harus menjamak. Misalnya dia musafir, dia di Jakarta, sementara dia punya kebutuhan atau dia hendak melakukan safar ke tempat yang lain, yang dia harus menggabung. Ya, maka boleh bagi dia mengikuti imam yang mengerjakan sholat Jumat, tapi dia berniat sholat duhur. Boleh mengikuti imam yang melaksanakan sholatul Jum'ah, tapi dia meniatkan sholatnya sholat duhur. Berbeda niat dengan imam itu tidak jadi soal. Berbeda niat dengan imam tidak jadi masalah. Dan itu beliau sebutkan pula di halaman ini yang saya sebutkan tadi. Kata beliau, adapun jika musafir pada hari Jumat mengerjakan sholat duhur dan tidak mengerjakan sholat Jumat bersama penduduk mukim, maka hal itu tidak mengapa bagi dia untuk menjamak dengan sholat asar. Sebab musafir tidak diwajibkan baginya sholat Jumat. Jadi musafir termasuk di antara yang tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat al-Jum'ah. Sehingga dia boleh meniatkan duhur. Jadi cukup sholat 2 rakaat. Karena sholatnya seorang musafir 2 rakaat, mengqasar. Ya, setelah selesai dia mengikuti imam sholat Jumat, dia berniat sholat duhur. Setelah itu dia boleh melakukan iqamah, lalu kemudian melaksanakan sholatul asar 2 rakaat. Melaksanakan sholatul asar 2 rakaat. Ini jika dia telah berstatus sebagai musafir. Akan tapi kalau dia masih mukim, dia belum berangkat, maka wajib bagi dia melaksanakan sholatul Jum'ah, namun tidak dijamak dengan sholat al-asr. Apabila dia hendak berangkat sholat Jumat dahulu, kemudian ketika dia berangkat di mana saja dia berada, tiba waktu sholat asar, apakah di atas pesawat atau telah tiba di tempat tujuan, baru dia mengerjakan sholat al-asr. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentunya pahala Jumat itu lebih besar daripada pahala sholat zuhur. Pahala Jumat lebih besar dari pahala sholat zuhur. Namun ketika seorang dalam keadaan membutuhkan, ya, ada hajah, ada kondisi yang menyebabkan dia menjamak, dia butuh untuk menjamak. Ini jadi permasalahannya. Dia butuh untuk menjamak antara sholat zuhur dengan sholatul asar. Maka ketika dia dibutuhkan, dia merasa kesulitan kalau dia mengerjakan sholatul asar pada waktunya, maka tidak mengapa dia menjamak. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, sholat Jumat atau sholat duhur, ya tentu sholat Jumat lebih utama. Nah, ada yang lain? Iya, saya kira sampai di sini dulu insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada para jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.